Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, ketua kelasnya siapa? Nggak masuk? Faza berarti ya. Silakan Faza dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Gimana liburannya, weekendnya? Tenang ya. Oke. Semoga hari ini sehat semua ya. Oke, jadi teman-teman semua, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul kembali dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum saya mulai, saya mau absen terlebih dahulu ya. Oke, nanti ketika saya panggil bilang hadir kalau hadir. Oke. Alia Restu, Hadir. Azril Hana, Jud Kaisa, Ika Pratama, Gita Eka, Sakit. Sakit. Oke. Faza Atia. Hadir. Kenapa Dita sakit? Izin. Oke. Felix Pratama. Hadir. Harnum Alfiah. Hadir. Rasif Ahmad. Hadir. Indah Nara Zulfa. Yasmin Wita. Jihad Fahriya. Kaila Novelita. Lailia Fikria. Muhammad Dimas. Hadir. Muhammad Rifaldo. Muhammad Raka Ilham. Izin. Muhammad Ainur Rahman. Mutiara Dwi. Nabilatul Arofa. Nelsa Davina. Novan Cahyo. Novita Fitri. Sakit. Octavia. Rafa Fahri. Tagil Wulandari. Reva Maulidia. Rena Putri. Reno Farenza. Sakit. Septia Rahmasari. Jiva Maudi. Hadir. Viola Kiki. Zelbia Rahmadani. Kamu siapa namanya? RM. Oh RM. Lewat ya? RM Zulfadli. Nah saya. Jadi yang nggak masuk ada 4 orang. Iya. 2 izin, 2 sakit ya. Oke. Baik teman-teman semua, sebelum saya mau masuk ke materi, udah pada tahu kan kita hari ini mau bahas tentang apa? Foya. Oh iya, udah kelihatan. Ya, jadi hari ini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang materi di buku kalian itu di bab 3, yaitu tentang
menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kelihatan nggak ininya? Yang paling belakang kelihatan nggak PPT-nya? Apa lampunya dimatiin dua-duanya aja gimana? Baik. Matiin. Kelihatan jelas, oke? Ya. Oke. Ya. Kita akan membahas tentang ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, saya mau nanya dulu nih. Waktu itu kita terakhir belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Sebelum latihan penampilan kemarin, apa tentang apa? Apa Nabila? Perkembangan Islam, ya betul. Masih pada ingat gak? Jangan pada lupa. Ingat ya? Coba saya mau ngetes. Kalau masih pada ingat? Ada berapa teori masuknya Islam di Indonesia? 3. 5. Siapa yang nyebut 5 tadi? Ya. Siapa namanya kamu? Kakak. Nah, Pak, betul. Jadi ada, perlu diingat lagi nih, jangan sampai lupa materi sebelumnya. Ya. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu ada 5 teori. Ada teori dari Gujarat, India, dari Makkah, dari Persia, kemudian dari maritim, teori maritim, sama dari satu lagi dari Cina. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas bab selanjutnya. Sudah siap untuk masuk ke materi selanjutnya, teman-teman? Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ada sedikit motivasi untuk kalian. Motivasinya dikutip dari kata-kata Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, jika kau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, jadi buat teman-teman semua, semoga semangat lagi belajarnya. Memang belajar itu capek, lelah. Jadi kita semua harus melampaui itu, melakukan itu, supaya apa? Supaya nanti kita tidak merasakan pahitnya kebodohan. Karena kebodohan itu akan menyulitkan hidup kita, yang nantinya teman-teman semua sendiri yang akan menyesal. Kalau misalnya masa mudanya masih nggak mau capek buat belajar, nanti masa tuanya bakalan capek sendiri karena bodoh. Gitu. Ya, jadi teman-teman semua semangat lagi belajarnya, oke? Masih semangat kan? Masih semangat. Hari Senin pagi harus semangat, oke? Mau dilanjut? Oke. Jadi pada pembahasan kali ini ada 4 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kemudian ada menghindari sifat ria dan sum'ah, menghindari sifat takabur, dan menghindari sifat hasad. Oke, saya lanjut. Oke, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan itu pertama, diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian selanjutnya membuat karya berupa quote dan mempublikasikannya di media sosial. Kemudian menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang terakhir, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya teman-teman semua coba perhatikan ke depan, dilihat gambarnya. Sebelum saya bahas satu persatu materi tadi, saya mau tanggapan kalian tentang gambar tersebut. Gambar pertama sebelah kiri. Coba siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ini gambar tentang apa? Siapa yang mau? Alia. Coba silakan. Gambar orang yang sebelah kiri ini, gambar apa menurut kamu? Ya, itu makanan. Apa menurut kamu? Rakus. Ya, betul sekali. Ini adalah gambaran orang yang serakah, rakus. Makanan semuanya di lahap.
makanan semuanya kalau kata orang Betawi dilembuk, semuanya dimakan. Terus gambar yang kedua, apa? Boros. Ya, ini kebiasaan ibu-ibu biasanya atau kaum wanita kalau shopping suka ada kira-kira, apalagi kalau misalnya lagi ada sekarang tuh ada e-commerce, ada flash sale. Kemarin Shopee 11.11 itu pasti pada borong belanjaan semua tuh. Saya yakin, ya pasti pada check out semua tuh. Sampai lupa bawa barang belanjaannya banyak. Nah ini adalah contoh perilaku boros. Terus gambar selanjutnya ada yang tahu? Yang orang bercermin apa? Ya, jadi ini gambar orang yang berlebihan dalam berpenampilan. Penampilannya heboh banget, menor. Buat dilihat orang. Ini juga bentuk dari berlebih-lebihan. Kemudian yang selanjutnya yang bawah, ada yang tahu? Buang-buang uang. Nah, ini juga perilaku tidak terpuji. Dia membuang-buang uang sementara tetangganya kesusahan. Tetangganya orang-orang susah. Oke, bisa dipahami gambar tersebut? Bisa. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu larangan untuk berfoya-foya. Nah, apa sih berfoya-foya itu? Nah, dalam Islam berfoya-foya itu terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama itu israf dan yang kedua tabzir. Ada yang sudah tahu apa itu israf dan tabzir? Mau tahu nggak? Oke, kita lanjut. Yang pertama israf. Israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang, termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi israf di sini adalah berlebih-lebihan. Lalu berlebih-lebihan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah bagian dari pengertian berfoya-foya menurut Islam. Kemudian yang selanjutnya itu ada tabdzir. Kalau yang tadi israf itu berlebih-lebihan atau melebih-lebihkan atau berhambur-hamburan uang dan semacamnya. Kalau tabdzir ini perilaku yang menghambur-hamburkan, maknanya dekat dengan israf, yaitu perilaku berlebih-lebihan, baik israf dan tabdzir tergolong perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Jadi kalau yang tadi israf itu berlebih-lebihan, tabdzir ini bisa diartikan sebagai perilaku boros, perilaku yang boros. Jadi kalau israf adalah berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, kalau tabdzir adalah perilaku boros. Ini juga tidak boleh dalam Islam. Nah, ini ada contoh perilaku israf dan tabdzir dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pertama itu, bisa kelihatan gambarnya? Gambar dalam hal makan dan minum. Gimana? Kelihatan? Felix kelihatan? Ya, ini ada yang tahu gambar apa? Kelihatan nggak? Itu gambar makanan sisa biasanya di acara kondangan. Acara kondangan. Siapa di sini yang sering ketika acara kondangan atau sebagainya ngambil makanannya nggak kira-kira? Sepiring melentung nasinya. Nah itu juga nggak bagus, akhirnya nyisa, nggak habis. Ini adalah perbuatan yang tidak bagus. Contoh dari israf dan tabdzir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ngambil makanan ketika ada suatu acara itu secukupnya aja, jangan sampai sisa kayak gini. Kemudian dalam hal berbicara juga. Maksudnya apa dalam hal berbicara? Jadi dalam berbicara dalam kehidupan sehari-hari kita secukupnya saja. Jangan berbicara yang tidak penting, apalagi tidak bermanfaat. Karena itu juga tidak baik. Berbicara yang berlebih-lebihan dan tidak bermanfaat. Kemudian dalam hal waktu di sosmed. Nah ini adalah kebiasaan anak-anak muda sekarang, menghabiskan waktunya hanya untuk sosial media.
sampai lupa untuk aktivitas sehari-harinya. Semuanya ditinggalin, ibadah ditinggalin, perintah orang tua ditinggalin, buat sosmedan doang, buat tiktokan doang. Ya, begitu nggak kalian? Begitu nggak? Semoga nggak begitu ya. Semoga, saya yakin anak-anak 10 TG2 anak-anak baik semua. Terus contoh selanjutnya dalam hal berbelanja, ini yang tadi kita bahas. Kalau dalam berbelanja juga jangan boros, jangan lupa diri. Belanja semaunya aja, semuanya dibeli. Terus juga yang terakhir dalam hal berpenampilan. Nah ini khususnya bagi kaum wanita juga, dalam berpenampilan sewajarnya aja, jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu menor, ya. Apalagi teman-teman semua nih yang masih sekolah, kan udah pada mulai dandan. Kemarin kan ada razia make up, ya. Jadi saatnya yang kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, jadi teman-teman yang perempuan nih juga jangan terlalu menor lah, jangan terlalu heboh dalam berpenampilan. Apalagi kalian masih sekolah, biasa-biasa aja gitu, sewajarnya aja. Oke, sampai di sini paham? Mau lanjut? Oke, lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dampak negatif perilaku israf dan tabdzir. Jadi perilaku tadi, apa sih dampak negatifnya dalam kehidupan kita? Nah, ini yang pertama itu kita itu jadi terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sampai lupa atau melalaikan akhirat. Kemudian yang kedua itu menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. Terus yang selanjutnya memicu frustasi apabila hartanya habis. Jadi kalau misalnya yang biasa hidup bermewah-mewahan, ketika hartanya ditarik oleh Allah, dimiskinkan oleh Allah, pasti jadi frustasi karena hidupnya selalu bermewah-mewahan. Kemudian berpotensi menimbulkan sifat kikir, sifat pelit. Ini juga dampak negatif dari perilaku tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghindari sifat-sifat tersebut, sifat israf dan tabdzir? Yang pertama itu, kita dalam membelanjakan suatu harta itu sesuai dengan prioritas kehidupan kita aja, yang kita butuhin aja, bukan segala yang kita pengenin. Ini kan kita enggak. Kalau misalnya belanja, bukan yang kita butuhin, yang kita beli, tapi yang kita mau, keinginan kita. Yang keinginan kita itu belum tentu kita butuh gitu. Ada apa dibeli, udah punya handphone, melihat handphone baru beli lagi. Terus punya baju, udah punya baju banyak, ngelihat baju baru, apalagi diskon, pasti dibeli. Kemudian selanjutnya membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Kita juga harus membiasakan bersedekah dan membantu orang lain sehingga bisa terhindar dari sifat israf dan tabdzir. Selanjutnya bergaya hidup sederhana. Ini juga penting. Bergaya hidup sewajarnya aja, sederhana aja. Gak usah berkemewah-mewahan. Terus selanjutnya selalu bersyukur. Kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Jangan merasa kurang terus. Merasa rezeki yang dari Allah berikan itu gak cukup buat kita, sehingga kita gak bersyukur. Oke, selanjutnya bertindak selektif dan terencana. Ini juga penting dalam menghindari sifat israf dan tabdzir. Dan yang terakhir bersikap rendah hati. Oke, sampai di sini paham semua? Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sum'ah dan riya. Riya dan sum'ah. Ada yang udah tahu riya? Ada yang udah tahu riya itu apa? Apa Fazat? Pamer. Ada lagi yang mau berpendapat lain? Riya? Sombong. Apa? Sombong. Oke. Biar. Sukses ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.
lanjutkan ya. Oke. Oke, jadi ria dan sum'ah. Tadi ria kata teman-teman yang lain katanya sombong. Terus pamer. Ya itu benar ya dari teman-teman kalian. Jadi apa sih ria itu? Nah, kalau dalam pengertian secara istilah, ria itu adalah melakukan ibadah dengan niat supaya didapat pujian dari orang lain, supaya dapat penghargaan dari orang lain. Jadi beribadah niatnya karena orang lain, karena ingin dilihat orang lain, bukan tulus karena meraih ridha Allah atau ikhlas melakukan ibadah. Jadi ini adalah salah satu sifat yang harus kita hindari juga. Kemudian yang selanjutnya ada sum'ah. Ada yang tahu sum'ah? Nah, sum'ah ini sifatnya mirip seperti riya. Kalau riya tadi ingin dilihat, melakukan ibadah ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Kalau sum'ah ini justru memberitahukan ibadahnya, memperdengarkan ibadahnya kepada orang lain. Jadi kalau secara istilah itu memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain. Jadi misalnya kita punya amalan-amalan yang kita lakukan yang cuma kita doang yang tahu. Misal sholat tahajud, sholat duha, atau amal infak masjid. Itu kita doang yang tahu, tapi kemudian kita pamerin, kita kasih tahu ke orang lain, gue semalam tahajud 4 rakaat dong. Gitu. Lu berapa? Jadi malah pamerin ke orang lain. Gue tadi habis duha, lu duha enggak gitu. Niatnya buat pamerin ke orang lain. Itu adalah salah satu pengertian dari sum'ah. Jadi sum'ah itu mirip dengan riya. Sampai di sini paham semuanya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang saya lanjutkan. Selanjutnya itu dampak negatif perilaku riya dan sum'ah. Apa sih dampak negatifnya? Yang pertama itu muncul rasa tidak puas. Yang kedua itu muncul rasa gelisah. Kemudian merusak nilai pahala dan bahkan tidak terhitung sama sekali. Kemudian mengurangi kepercayaan dan simpati. Kemudian selanjutnya menyesal apabila amalnya tidak dilihat orang lain. Terus menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Ini adalah dampak negatif dari perilaku riya dan sum'ah. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah larangan perilaku takabur. Ada yang udah tahu takabur? Ada yang udah tahu belum? Belum. Belum ada yang tahu takabur. Oke, jadi takabur itu bisa dijadikan dua pengertian, yaitu sombong dan merendahkan. Kalau secara istilah itu takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain. Jadi takabur ini merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling benar. Orang lain salah, orang lain lemah, orang lain tidak bisa apa-apa. Jadi merendahkan orang lain. Ini adalah sifat takabur. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Pembahasan yang terakhir yaitu hasad. Sifat hasad. Saya mau tanya coba, udah ada yang tahu apa itu pengertian hasad? Belum? Mau tahu gak? Mau. Nah, mau gak? Oke, jadi hasad itu bisa diartikan sebagai dua hal. Yang pertama, tidak senang akan nikmat orang. Yang kedua, hilangnya nikmat tersebut. Jadi hasad ini bisa diartikan adalah perasaan tidak senang atau iri
kepada orang lain yang mendapatkan nikmat. Jadi misalnya ada teman kita mendapatkan rezeki yang berlebih, kita nggak senang melihat itu, kita merasa iri. Itu adalah perilaku hasad namanya. Jadi ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita nggak senang melihat orang lain bahagia, melihat orang lain senang. Itu adalah perilaku hasad. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini adalah selanjutnya 3 jenis hasad yang berbahaya menurut Imam Ghazali. Yang pertama itu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Jadi kategori yang pertama sikap hasad yang paling berbahaya itu kita mengharapkan nikmat orang lain itu diambil oleh kita. Misalnya ada orang yang rezekinya bagus, kita nggak suka, kita nggak senang, kita mau rezeki orang tersebut berpindah ke kita. Itu adalah sifat hasad yang paling berbahaya. Nah, yang selanjutnya itu mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Jadi misalnya ada orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita nggak senang, walaupun kita kalau nggak dapetin itu juga nggak apa-apa, tapi seenggaknya orang lain juga nggak dapet. Contohnya kayak gitu. Jadi misal kalau misalnya contoh nih, apalagi di anak-anak muda, misalnya Felix punya mantan, misalnya mantan pacar. Ini ketika mantan pacarnya dapat pacar yang baru, Felix nggak seneng. Padahal Felix juga nggak mau balikan lagi sama mantannya. Jadi nggak seneng melihat orang lain bahagia, ngelihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, nggak seneng. Walaupun kita nggak pengen kebahagiaan itu juga. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ini contoh hasad itu merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Oke, ini yang levelnya paling rendah. Jadi ketika ada orang lain nih, misalnya dapat rezeki, teman kita, tetangga kita, saudara kita, kita merasa, kayaknya dia nggak pantas deh dapat itu. Kayaknya dia nggak seharusnya deh dapat rezeki itu. Walaupun kita nggak pengen nikmat yang didapat oleh dia tuh dihilangin, tapi kita cuma ngerasa nggak seneng aja gitu, nggak ridho kalau orang lain dapat kenikmatan, dapat kebahagiaan. Ini adalah contoh perilaku hasad yang ketiga. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Takbir. Ya, alhamdulillah. Pelajaran kali ini yang saya sampaikan sudah selesai. Semoga bisa dipahami semua. Nah, sebelum saya tutup, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Ya Pak. Ya, silakan Felix Sumbe. Mau nanya, bagaimana jika ada orang yang ingin melakukan ibadah atau amal kebaikan, tapi ia takut dianggap dia oleh orang lain, sehingga ia tidak jadi melakukan ibadah kebaikan tersebut. Kayak gimana kalau misalnya ada orang yang takut ketika melakukan suatu ibadah, tapi takut dianggap ria sama orang lain, begitu ya? Coba. Oke, jadi mungkin contohnya nih, siapa mungkin RM, siapa dipanggilnya RM ya? RM. Misalnya contoh RM, dia pengen sholat ke masjid, mau jalan ke masjid, sementara dia takut ketika jalan ke masjid, terus ada orang tetangganya lewat atau teman-temannya atau teman sekelasnya nih takut dibilang ria atau takut dibilang tumben lu soalim sholatnya ke masjid, biasanya juga sholatnya seminggu sekali Jumatan doang, contoh gitu ya. Akhirnya dia ngerasa takut, terus yaudahlah mendingan gak usah sholat ke masjid, takut dianggap ria.
Ini salah satu contoh dari pertanyaan Felix. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Ada yang kira-kira bisa menanggapi hal ini? Ada yang mau berpendapat kira-kira? Gimana? Nabila mau berpendapat? Boleh kalau mau. Gimana menurut kamu melihat sikap orang tersebut? Menurut saya yang pertama nggak usah dibilang. Karena kan yang namanya ibadah juga ada ujiannya. Mungkin salah satu komentar mereka tuh 100 ujian. Gak usah dihirauin omongan orang lain ya, gak usah dipeduliin. Karena itu mungkin salah satu ujian dari melakukan ibadah. Nah, ini betul sekali jawaban dari Nabila. Ya, jadi kalau menghadapi situasi ini, teman-teman semua, ini penting untuk diingat, untuk diketahui. Jangan sampai dalam memerangi riya, memerangi sikap riya itu kita justru nggak melakukan suatu ibadah tersebut, suatu amal tersebut. Ini salah, ini cara yang salah. Supaya kita nggak dianggap riya, kita nggak pergi ke masjid. Supaya kita nggak dianggap riya, kita nggak mau beramal di depan orang. Kita nggak mau beramal yang dilihat orang. Ini jangan. Dalam memerangi riya jangan begitu. Justru kita harus tetap melakukan apa yang kita niatkan, mau dilihat orang atau enggak, itu harus kita lakukan. Jadi benar kata Nabila tadi, nggak usah peduliin apa kata orang, nggak usah peduliin orang lain ngomong apa. Jangan sampai apa yang udah kita niatkan itu nggak jadi. Yang tadinya kita niat mau pergi ke masjid, yang tadinya kita niat mau nyumbang 10 juta misalnya nih di masjid, itu takut, itu nggak jadi kita lakukan karena takut dianggap riya. Ini contoh yang salah. Justru kita harus melakukannya dulu, melakukan ibadahnya dulu, melakukan amalannya tersebut dulu, baru nanti kita barengi dengan keikhlasan, supaya dalam memerangi riya itu seperti itu. Tidak justru anti atau tidak justru tidak melakukan ibadah-ibadah yang baik di depan orang. Justru jangan begitu. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Sudah paham semuanya? Nanti pertemuan selanjutnya kalau saya tanya harus paham ya. Jangan sampai masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ini mending daripada masuk kuping kanan keluar lagi kuping kanan. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri, seenggaknya ada yang lewat, takutnya nyantol di kepala, mending. Ini masuk kuping kanan membal, mantul, nggak masuk ke otak, nggak lewat, ditolak, ditepak, iya benar. Nggak ada yang masuk sama sekali, nggak ada yang lewat sama sekali ke kepala. Jadi kalau misalnya masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri, semoga ada yang nyantol nih, di tengah-tengah ada yang nyantol lah. Oke. Ya, jadi itu saja dari saya. Nanti selanjutnya mungkin ada evaluasi tentang bab ini yang akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp saja. Itu mungkin dari Google Form atau dari Quizizz untuk evaluasi di bab ini. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa. Oke, baik, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk diri saya pribadi juga. Kemudian dari saya, apabila dari saya ada yang kata-kata kurang berkenan pada kalian, ada perilaku yang tidak berkenan pada kalian, mohon dibukakan pintu maaf. Dan jangan dicontoh yang tidak baik-baiknya dari saya. Ambil yang baik-baiknya aja. Perilaku yang baik, omongan yang baiknya dari saya ambil. Jangan ambil yang tidak baiknya. Oke, paham semuanya? Oke, mari kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.